Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Sinti Ardila dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pasar dalam perekonomian. Yang pertama yaitu pengertian pasar. Pasar adalah tempat bertemunya calon pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Syarat sebuah pasar yaitu adanya sistem jual beli antara produsen dan juga konsumen. Di sini ada beberapa syarat terjadinya sebuah pasar. Yang pertama yaitu terdapat calon pembeli dan juga penjual. Yang kedua, terdapat barang atau jasa yang akan diperjualbelikan. Yang ketiga, terdapat proses permintaan serta penawaran oleh kedua pihak. Yang keempat yaitu terdapat interaksi di antara penjual dan pembeli secara langsung ataupun tidak langsung. Selanjutnya yaitu macam-macam bentuk pasar. Dalam macam-macam bentuk pasar ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu macam-macam pasar berdasarkan wujudnya, yang diantaranya terbagi menjadi pasar nyata dan juga pasar tak nyata. Pasar nyata di sini yang dimaksud adalah di mana pasar terjadi langsung transaksi tawar-menawar atau kegiatan jual beli antara dua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Contohnya yaitu pasar-pasar tradisional. Yang kedua yaitu pasar tak nyata atau pasar abstrak. Dikatakan pasar abstrak karena antara penjual dan pembeli bertemu langsung namun produk atau jasanya tidak nampak. Contoh pada pasar ini yaitu ada pasar modal, pasar uang, pasar barang berjangka, pasar valuta asing, dan sebagainya. Yang kedua yaitu macam-macam pasar dengan bentuk transaksinya. Dilihat dari cara yang pertama yaitu pasar tradisional. Dilihat dari cara transaksinya, pasar tradisional menggunakan cara transaksi di mana adanya tawar-menawar harga secara langsung dan bertatap muka. Yang kedua yaitu pasar modern. Jika ada pasar tradisional, muncul juga pasar modern. Pasar modern sedikit berbeda dengan pasar tradisional. Di pasar modern, pembeli dan penjual tidak ada kegiatan tawar-menawar karena harga yang dipatok adalah harga pas. Selain itu, di pasar modern, pembeli melayani dirinya sendiri. Sebagai contoh yaitu mall, plaza, supermarket, dan lain-lain. Kemudian ada pasar online. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih, ada juga pasar online, yaitu pasar yang menjual barangnya secara online melalui jejaring sosial internet. Kelebihan pasar ini yaitu biasanya harga yang ditawarkan lebih murah dan lebih gampang mencari apa yang kita butuhkan. Sebagai contoh yaitu ada Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Kemudian ada fungsi pasar dalam perekonomian. Di sini ada 4 fungsi, yaitu diantaranya ada sarana distribusi, sarana promosi, sumber keuntungan, dan sarana pembentukan harga. Pada sarana distribusi, di sini bisa dikatakan pasar adalah sebuah fasilitator atau jembatan antara penjual yang ingin menjual atau menyalurkan barang atau jasa kepada pembeli yang berminat kepada barang tersebut. Nah, untuk yang kedua yaitu sebagai sarana promosi. Pasar sebagai sarana promosi dimaksudkan yaitu pasar memudahkan produsen untuk mempromosikan barang ataupun jasa yang akan dijualnya kepada konsumen. Yang ketiga yaitu sumber keuntungan. Pasar juga menjadi sumber keuntungan bagi produsen untuk menjual barang ataupun jasa, dan menjadi sumber keuntungan bagi konsumen agar mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan. Kemudian yang keempat yaitu sebagai sarana pembentukan harga. Di pasar terdapat penjual yang menawarkan barang-barang atau jasa kepada pembeli. Pembeli yang membutuhkan barang ataupun jasa akan berusaha menawar harga dari penjual tersebut. Setelah terjadinya kesepakatan, maka terbentuklah harga. Kemudian ada peran pasar dalam perekonomian. Yang pertama yaitu peran pasar bagi produsen. Pasar memiliki peranan penting bagi produsen, yaitu membantu memperlancar penjualan hasil produksi dan dapat pula untuk mempromosikan atau memperkenalkan barang dan juga jasa.
Yang kedua, peran pasar bagi konsumen. Bagi konsumen, pasar sangatlah penting karena adanya pasar, konsumen bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Pasar juga membantu konsumen dalam membandingkan harga, kualitas, serta barang yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu peran pasar bagi pemerintah. Peran pasar bagi pemerintah adalah penunjang bagi kelancaran pembangunan nasional. Adanya pasar juga membantu pemerintah dalam menetapkan harga dasar untuk melindungi produsen. Selain itu, pasar juga menjadi sarana bagi pemerintah untuk mengatur peredaran barang dan menyejahterakan masyarakat. Peran pasar bagi perekonomian di Indonesia, diantaranya yang pertama yaitu menambah pendapatan negara, yang kedua sebagai sumber lapangan pekerjaan, yang ketiga memenuhi kebutuhan hidup, yang keempat tempat promosi produk, dan yang terakhir sebagai penentuan harga. Pada kesimpulan kali ini, dapat kita simpulkan bahwa pasar merupakan tempat bertemunya calon pembeli dan juga penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang ataupun jasa. Pasar juga berfungsi sebagai pembentukan harga, sarana promosi, dan juga distribusi. Peran pasar bagi perekonomian di Indonesia yaitu dapat dijadikan sebagai penunjang dalam bidang pembangunan serta dalam aspek kehidupan lainnya. Sekian video pembelajaran kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.